kaget. Mereka lihat, wah banyak sekali ini ya sembako-sembako ini. Ternyata ada 5 plastik yang dapat diberi kepada mereka. Jadi singkat kata, mereka sangat bersyukur. Nah, maksud saya gini, yang saya lihat dari semuanya itu adalah ketika saya membagikan sembako kepada orang-orang ini, satu pun saya nggak melihat orang benar, anak Tuhan, orang percaya di situ yang saya bagikan. Saya tidak mengatakan kalau kita lebih beruntung atau anak-anak Tuhan lebih beruntung dari mereka, tapi saya melihat penyertaan Tuhan itu bagi anak-anaknya itu betul-betul nyata. Tidak satu pun yang ada menerima itu. Ya oke, mungkin ada yang terkena dampak masalah PHK dan lain-lain di Qatar Airways atau di mana-mana. Tapi saya fokus ke yang saya lihat ini. Karena ini match banget dengan yang nanti mau saya bawakan. Saya kaget aja gitu, wah Tuhan, benar-benar ya Tuhan ini. Sampai hal sedetil seperti ini pun Tuhan tetap bekerja gitu. Anak-anak Tuhan tuh nggak pernah dibiarkan meminta-minta gitu. Nah, sambil ini saya share screen aja ya. Jadi ada di PowerPoint. Mohon Bapak Ibu tunggu, bersabar sebentar. Saya share screen dulu biar nggak buka-buka apa. Buka Alkitab. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, kalau kelihatan. Oke, sip. Jadi begini. Kali ini saya mau bawakan tentang penyertaan Tuhan bagi kita orang benar. Oke? Nah, dahulu aku muda, di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Inilah ayat yang saya dapatkan ketika saya melihat teman-teman kemarin yang menerima sembako itu. Jadi saya cukup bersuka cita bahwasanya Tuhan tuh nggak pernah tertidur. Tuhan itu menaruh belas kasihan. Nah, saya lihat di situ ada kata-kata orang benar. Muncul dalam pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau itu orang benar, apakah kita juga salah satu yang termasuk dalam orang benar itu? Nah, kita percaya seperti yang dikatakan di Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, dan kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita semua adalah orang benar karena kita yang dibenarkan. Dan kita dibenarkan oleh apa, Bapak Ibu? Oleh karena iman. Nah, berbicara masalah iman pun tuh banyak. Yang dimaksudkan di sini adalah iman yang sempurna. Ya, jadi saya cepat aja. Kenapa iman yang sempurna? Kenapa? Karena di Yakobus 2 ayat 22 dan 24, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dia tidak hanya bilang iman gitu ya, tapi iman menjadi sempurna. Ayat 24-nya, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oke? Nah, kita tahu kalau kita orang benar karena kita dibenarkan, karena kita memiliki iman kepada Tuhan, dan iman yang sempurna. Dan iman yang sempurna itu adalah dengan perbuatan-perbuatan kita juga yang kita tunjukkan, yang hasilnya adalah buah-buah roh. Nah, kalau begitu, itu menurut perjanjian baru yang kita sudah. Nah, saya mau tunjukkan lagi satu ayat di mana mengatakan ciri-ciri orang benar. Jadi mungkin kita bisa buka di Yehezkiel 18 ayat 5 sampai 9. Kalau hanya kita melihat seperti ini kan mungkin kurang ya. Ya, yang intinya gini, kalau orang benar itu berarti orang percaya, orang jujur, orang saleh. Ya intinya begitu. Tapi mungkin kita lebih dikuatkan kalau ada satu ayat yang menyatakan inilah orang benar. Ini orang benar itu seperti ini. Kita tahu orang benar yaitu mereka yang memiliki buah-buah roh. Nah, saya mau balik ke perjanjian lama, salah satu ayat di Yehezkiel 18 ayat 5 sampai 9. Nanti saya bacakan. Kelihatan ya? Bapak Ibu, ini PowerPoint saya kelihatan semuanya ya? Oke, kelihatan. Oke, saya bacakan. Kalau seorang adalah benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang,
tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Dan ia pasti hidup. Demikian firman Tuhan Allah. Yesaya 18 ayat 5-9. Nah, ayat ini saya dapatkan karena saya pikir pengertian kita, pengertian untuk orang benar sendiri pun memiliki banyak arti ya. Jadi saya coba ambil aja yang satu ayat aja saya ambil untuk mewakili itu semua, dan terlihat di situ siapakah orang benar itu. Oke? Nah, selamanya orang benar itu juga jatuh bangun, Bapak Ibu. Tidak bermaksud orang benar itu dia selalu kudus saja. Diharapkan seperti itu, ya. Tapi bukan berarti juga hidupnya smooth, santai-santai aja. Pasti ada namanya jatuh bangun. Apakah itu dalam dosa atau perkataan atau dalam tindakan. Tapi bukan berarti dia hidup di situ-situ terus, ya. Saya buka satu ayat. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini yang saya maksud, Bapak Ibu. Menjadi orang benar pun tidak berarti kita smooth, lancar-lancar aja. Tapi kita pasti mengalami apa yang namanya jatuh bangun. Dalam pekerjaan, saudara-saudara, kadang-kadang mungkin kita difitnah. Dalam pekerjaan, kadang-kadang mungkin kita berusaha diincar ya, supaya kita terlihat jelek di mata atasan. Atau mungkin dalam keluarga, antara saudara sendiri, kita pun bisa mengalami yang namanya fitnah dan lain-lain ya. Intinya seperti itu. Tapi kita harus tetap untuk berusaha untuk bisa tetap jadi orang benar, ya. Dan menjadi orang benar pun itu selalu diintai oleh orang fasik. Nah, orang fasik ini, kalau di sini Mazmur 37 ayat 32 saya berkata, orang fasik mengintai orang-orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Nah, saudara jangan takut. Orang benar pun dari zaman dulu pun selalu diintai dan berikhtiar malah membunuhnya. Mungkin ini terkesan berlebihan, tapi yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Sekarang mungkin membunuhnya tidak selalu langsung membunuh ya, kayak pisau atau apa ya, tapi mungkin dari kata-kata dan lain-lain. Yang saya mau bilang, sekalipun kita hidup benar, kita juga harus waspada bahwasannya ada orang fasik yang mengintai kita. Orang fasik, kata fasik ini bahasa Inggrisnya itu dibilang ungodly. Berarti betul-betul orang yang tidak hidup dalam ketetapan Tuhan, tidak menurut rancangan sendiri. Bahkan dikatakan di situ itu kriminal kalau dilihat dari kamusnya sendiri. Tapi ini nggak akan menghentikan kita untuk hidup benar dan menjadi orang benar itu sendiri. Karena kita percaya beberapa kisah di Alkitab sendiri pun banyak sebenarnya terjadi, bahwasanya orang benar itu pada ujung-ujungnya diselamatkan Tuhan dan justru lebih tampil sebagai pemenang dan diberkati. Saudara mungkin ingat seperti Daniel ketika zaman pemerintahan, kalau nggak salah Darius atau Kores ya, saya lupa. Jadi dibuatkan peraturan bahwasannya hanya berdoa dan bersujud menyembah hanya kepada raja saja. Tapi sebenarnya peraturan itu dibuat oleh orang-orang pejabat-pejabat yang sangat iri kepada Daniel. Kenapa iri kepada Daniel? Karena Daniel saat itu akan dilantik menjadi orang yang nomor 1 di negara itu. Kenapa dia di orang nomor 1? Karena Daniel dikatakan di situ adalah orang yang memiliki spirit of excellence, ya? Dan di situ dikatakan tidak dijumpai satu pun kesalahan dalam pekerjaannya. Ini bisa terjadi juga oleh Bapak Ibu yang ada di tempat kerja maupun dalam keluarga. Sudah bekerja baik, tapi ujung-ujungnya tetap itu tidak disukai sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Tapi apa terbuktinya apa, saudara-saudara? Justru ketika orang benar, kita straight, tetap taat, tetap setia, justru kita yang dipromosikan. Nah, itu salah satu kisah di Daniel. Kemudian kita tahu bahwasan untuk menjadi orang benar pun kita akan jatuh dalam beberapa perangkap, dalam beberapa situasi-situasi yang gak enak ya saudara. Sebenarnya saya kasih contoh, misalnya Yusuf
dia dijual sama saudara-saudaranya, dia dipenjarakan, dia difitnah oleh Potifar, kemudian dia segala sesuatu lah. Tapi ujung-ujungnya apa saudara? Justru dia menjadi seorang pemimpin yang besar di negeri Mesir. Kalau di Kejadian 50 ayat 20 memang berkata, Yusuf berkata seperti ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saya percaya teman-teman di sini, saudara di sini pernah mengalami apa yang namanya cobaan ya, tantangan dalam pekerjaan, khususnya bapak-bapaknya. Saya pun dulu mengalami ketika saya itu tidak disukai orang-orang karena mereka iri terhadap saya dalam beberapa hal dan berusaha menjatuhkan saya. Tapi yang saya lihat sekarang justru bukannya saya bersenang ya atau bersuka cita, mereka-mereka yang berusaha membuat saya jatuh, mereka yang berusaha menyerang saya, pada akhirnya sekarang ini saya lihat kehidupannya, saya nggak menghakimi, tapi bagi saya terlihat tidak lebih baik gitu. Saya juga tidak bilang kalau misalnya saya lebih beruntung dari mereka, tapi ini yang terjadi Bapak Ibu. Mereka-mereka yang memusuhi saya, mereka-mereka yang berusaha membenci saya melihat justru sekarang kelimpungan, tidak punya pekerjaan, punya masalah, ada yang sakit, ada yang kecelakaan. Saya cuma bisa bilang kita ini biji mata Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau siapapun yang berusaha menyakiti kita orang benar, Tuhan yang nanti berperang bagi mereka. Dan tugas kita adalah berdoa, ya, mendoakan mereka, jangan sama sekali membenci, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi saya mau bilang, saudara Bapak Ibu semuanya, kita harus berlaku setia, berlaku benar, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, saya mau kasih satu ilustrasi ya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita ini, semua itu dalam rencana Tuhan. Ini ilustrasi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada seorang raja, dia ditemani oleh seorang pejabat, dua pejabatnya yang setia, dan mereka selalu berburu bersama-sama. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ilustrasi seperti ini. Kemudian yang si pejabat A itu tidak menyukai dengan pejabat B, saya katakan ya, pejabat A tidak menyukai dengan pejabat B ini. Kemudian suatu saat ketika berburu mereka terpisah. Jadi pejabat yang jahat ini bersama-sama dengan raja terpisah dengan pejabat yang baik ketika mereka berburu. Ketika pejabat yang baik ini mendengar sesuatu di semak-semak, dia langsung mengarahkan panahnya ke semak-semak itu. Ketika dia menembakkan anak panahnya, tiba-tiba ada suara orang berteriak, yang di dalamnya adalah raja itu sendiri. Nah, ternyata yang dia pikir itu binatang, ternyata itu adalah raja yang sedang bersembunyi, yang juga mendengar jejak kaki ataupun jejak suara yang dia harus mengambil tindakan untuk memanah juga. Tapi sialnya bagi dia yang terkena panah oleh pejabat yang baik ini. Namun syukurnya panahnya tidak mengenai dia, tapi hanya mengenai kakinya. Nah, pejabat yang jahat ini mengambil kesempatan dengan cara, wah, kalau ini sudah menyakiti raja, kalau gitu kita hukum dia, karena menyakiti raja dan membuat raja hampir kehilangan nyawa. Akhirnya singkat kata, pejabat yang baik ini dimasukkan ke penjara. Nah, setelah itu setahun 2 tahun kemudian kembali raja yang sudah sehat, dia pergi berburu kembali. Ketika berburu, karena dia tidak didampingi oleh pejabat-pejabat yang lain, bahkan temannya sendiri yang pejabat yang baik itu yang sering menemani dia, akhirnya dia berburu sendiri dan dia tersesat. Ketika dia tersesat, dia ditangkap oleh sekumpulan suku-suku yang bisa dibilang masih barbar, yang sama sekali tidak mengenal apa yang namanya kemanusiaan dan kanibal. Nah, akibatnya raja ini akhirnya ditangkap. Dia kemudian mau dipersembahkan kepada dewa-dewa orang kanibal ini. Tapi ketika diteliti, ternyata raja ini memiliki suatu cacat di kakinya, sehingga orang-orang kanibal ini melepaskan raja ini karena tidak layak dipersembahkan untuk raja Allah mereka.
Akhirnya singkat kata raja ini balik ke istananya, dan walaupun berhari-hari dia menemukannya, dan dia langsung datang ke penjara dan dia memeluk sahabatnya itu, ya pejabat yang baik ini, yang benar ini, sambil berkata, kalau bukan karena kamu yang memanah saya, kaki saya, mungkin saya sudah kehilangan nyawa. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tadi bilang, apapun yang direka-rekakan orang jahat atau siapapun terhadap Bapak Ibu, yang hal ini untuk menjatuhkan Bapak Ibu, saya percaya seperti kata-kata Yusuf akan dibalikan Tuhan, ya kan? Jadi mereka-rekakan kebaikan. Jadi jahat tapi dibuat Tuhan itu jadi sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang di sini kita memang aman, mungkin aman nggak terkena PHK dan lain-lain. Mungkin untuk Mak Evano harus pulang. Tapi saya percaya semua ini Tuhan punya rencana, ya. Sekalipun di sini punya kekuatan atau otoritas untuk membawa kembali, misalnya, oh kalau gitu Mak Evano nggak usah bisa tetap bersama dengan kami. Saya punya ini kok teman, bisa ngomong ke bosnya untuk buat jadi family status lagi. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu yang dimaksudkan Tuhan itu seperti apa. Jadi kita yang saya ingin katakan adalah Tuhan kadang-kadang punya rencana seolah-olah rencananya ini nggak enak sebenarnya bagi kita, tapi ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nggak usah dikatakan satu persatu, di sini saya bisa bilang melalui kesaksian-kesaksian yang saya dengar, gitu kan? Itu semua terjadi ya sama seperti yang saya katakan ini. Kuncinya satu Bapak Ibu, kalau kita berlaku setia, kita berlaku benar, saya percaya Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kata bekerja di situ asal katanya sinergi, ya, sinergio artinya bukan Tuhan aja yang bekerja, tapi kita pun bekerja. Jadi yang menjadi penutup dari khotbah saya ini atau sharing saya adalah Bapak Ibu percaya bahwasanya kita orang benar, kita yang dibenarkan, rencana Tuhan bagi kita itu adalah penuh damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita orang-orang benar. Nah, berbicara dengan orang benar, satu ayat terakhir yang kita dapat apabila kita berlaku benar adalah di Mazmur 37 ayat 29. Jadi orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Nah, kata mewarisi ini seperti kita diberi hadiah, kita diberi sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak terima, tapi kita diwarisi. Sama seperti kayak orang tua mewarisi sesuatu kepada anaknya. Dan negeri di situ, kalau dilihat kata-katanya diterjemahkan dalam hal lain, itu bisa menjadi area atau misalnya daerah atau misalnya tanah dan lain. Intinya berbicara masalah berkat juga. Nah, berkat pun bukan hanya masalah materi, tapi berkat pun berbicara masalah rohani. Jadi karunia roh, kemudian buah-buah roh, dan segalanya Bapak Ibu. Jadi pesan saya untuk Bapak Ibu di masa-masa ini, masa-masa pandemik, masa-masa manpower optimization, tetap berlaku benar, ya. Percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita dan penyertaan Tuhan itu sempurna, nggak sedikit-sedikit, ya. Penyertaan Tuhan itu sempurna, tidak sedikit-sedikit ataupun kurang ataupun sangat kurang. Jadi itu saja yang menjadi bahan sharing saya untuk Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya diberkati. Amin. Banyak juga nggak apa-apa, Pak. Sebetulnya salam kenal dulu buat Mbak Reni. Saya orang baru, Bu. Kok lama? Tapi kok banyak yang kenal ya Pak kalau baru. Baru join lagi. Baru join lagi. Gitu. Saya dulu di Rasgas. Terus tahun 2016 saya meninggalkan Qatar awal. Gitu. Ya sama. Badai gurun pertama. Bukan pertama ya, kedua ya. Badai gurun kedua. Gitu. Sekarang badai gurun keberapa Pak Celsius? Tak dihitung. Oh, tak dihitung. Ya.
Ya sebetulnya saya mau sedikit sharing sedikit ya sebagai orang yang pernah ngalamin. Iya, iya. Waktunya sampai jam berapa ini? Oh, kita bebas. Aku libur hari ini. Mau libur, berarti 2 jam lagi nggak apa-apa ini ya? Nonton agak lama saya pun bantu Pak. Jadi saya agak sedikit juga waktunya untuk menyampaikan. Jadi karena saya hanya beberapa ayat aja kok. Monggo waktunya. Sedikit aja. Ini terkait dengan isu belakangan ini kan. Jadi apa? Kebetulan di Qatargas juga lumayan banyak ya. Ada beberapa kolega saya yang mungkin tahun ini harus meninggalkan Qatar. Bukan kolega saya, mantan kolega. Ya. Itu orang Indonesia. Gitu. Terus di KIPI juga mungkin banyak ya, lebih banyak. Nah kemarin tuh kan ada semacam celetukan gitu. Pertanyaan, Pak Celsius aman? Aman. Ya. Pak Salah aman? Aman. Kan gitu kan. Ya kan. Nah, saya pernah ngalami hal semacam ini ya, bahkan tiba-tiba sekali ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu, mungkin Mbak Dani yang belum pernah tahu ya. Jadi sampai last minute sebelum pengumuman itu, saya sudah sempat tanya ke manajer saya bahwa saya salah satu orang yang tidak akan terdampak, gitu. Sehingga waktu saya tanya apakah saya bisa ambil vacation, cuti, dia bilang, oh nggak apa-apa, silakan, enjoy your vacation, dia bilang gitu. Pergilah kami, gitu. Selang berapa minggu, ternyata saya dapat surat cinta, gitu. Nah, itu bahkan tiba-tiba ya. Kalau ini kan ya seperti kebetulan saya kan saya dapat fasilitas emailnya Qatargas juga ya. Jadi setiap update dari berita itu saya juga dapat gitu loh. Termasuk pemotongan allowance yang sedemikian parah itu saya juga dapat gitu. Nah, tapi ya itulah kejadian itu yang membuat kami banyak belajar ya. Kami menghargai hidup ini. Jadi sebetulnya yang dikatakan aman itu aman dari apa gitu. Saya baru ngerti. Sudah lama saya dipeki, saya bicara banyak. Ternyata saya nggak ngerti sebetulnya apa yang saya omongkan. Bahkan saya tidak menjiwai apa yang saya katakan. Gitu. Bahkan sampai saya merasa betul dalam hati saya, Tuhan bilang gini sama saya, kamu tuh banyak ngomong. Sekarang diam aja. Itulah kenapa kemarin saya bilang untuk sementara saya keep silent dulu. Gitu loh. Nah dari situ saya banyak belajar bagaimana saya menilai diri saya sendiri. Gitu. Kami lah dalam hal ini satu keluarga. Gitu. Jadi di saat kita mulai mengenal kebenaran, ya kan? Di saat itulah kita mulai mengenal ketidakbenaran kita. Gitu. Sama seperti Pak Celsius jago main gitar gitu ya. Semakin Pak Celsius jago main gitar, semakin Pak Celsius bisa menilai seseorang itu bisa main apa enggak. Gitu. Baru lihat cara megangnya aja udah tahu, oh ini bisa, oh ini enggak gitu. Nah, tapi disitulah kami banyak belajar, kami mulai bisa menghargai hidup itu, ya kan? Bahkan Tuhan bisa bilang saat ini juga malam ini semua yang ada padamu saya ambil, bisa kan? Seperti perumpamaan Lazarus sama si kaya itu kan, Tuhan kan bilang malam ini juga jiwamu diambil daripadamu, ya kan? Itu orang Terus kaya Tuhan bodoh, bilang, Pak. ya orang kaya bodoh, memang gitu. Kalau kita tidak mengerti kebenaran kan kita bodoh ya, betul nggak? Ya kan? Nah disitulah saya semakin melihat ternyata kita jauh ya dari apa yang Tuhan inginkan, jauh sekali.
disitulah saya bisa melihat sebetulnya saya dalam posisi tidak aman di dalam Tuhan. Kenapa? Karena apa yang ada pada kita itu kan dipertanggungjawabkan. Saya jadi khotbah ya? Tidak apa-apa ya, dikit ya. Dipertanggungjawabkan, artinya apa? Itu kan cuma titipan aja. Everything belong us. Apa yang ada pada kita itu bilang to God kan. Tidak ada. Satu peser pun itu nggak ada punya kita sama sekali. Jadi itu hanya dititipkan kepada kita dan akan dipertanggungjawabkan apakah sudah sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sama dengan perumpamaan talenta itu. Dulu setiap saya terima gaji, saya selalu merenung loh Pak. Saya merenung. Gitu. Kira-kira saya bisa mempertanggungjawabkan ini enggak? Tapi setelah saya kembali ke Indonesia, saya semakin bisa mengerti. Gitu. Saya semakin bisa mengerti dan menghayati. Disitulah kita mulai menghargai hidup ini yang sesungguhnya. Mungkin kemarin Pak Malu bicara ini jangan-jangan ya. Saya kebetulan nggak bisa join ya pas ada acara pindah kamar ya. Jadi kita semakin mengerti apa itu hidup ini. Gitu. Beberapa hari belakangan ini saya berturut-turut ya. Dua kolega saya, mantan kolega saya tahun kemarin, 2 orang meninggal tanpa sebab. Tanpa sebab. Belum lama ini orang tua saya, ibu saya sendiri. Terus kemudian kira-kira 1 bulan, sekitar bulan November, teman saya akrab, mantan kolega juga, meninggal saat tidur tanpa sebab, lagi cuti Pak. Gitu. Jadi kalau Tuhan mau ambil saat itu juga, ya sudah selesai gitu loh. Nah, disitulah kita kita bisa menilai kita dalam posisi aman atau tidak, bukan dalam persoalan apakah kita kena termination apa enggak. Nah, jadi sekarang bagian kita ya, gitu. Bagian kita untuk kita lebih mengerti ya. Kalau Tuhan taruh sesuatu kepada kita itu pasti ada rencananya. Dan rencana itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sama seperti seorang hamba yang diberi talenta, waktu si tuannya itu kembali, dia tanya, bagaimana dengan talenta yang sudah aku kasih? Jangan sampai kita pendam itu, ya kan? Nah, sama dengan apa yang sudah ada pada kita, yang dikasih banyak akan dituntut banyak, yang diberi sedikit akan dituntut sedikit. Nah, yang dikasih banyak ini yang biasanya agak susah, gitu. Karena tanggung jawabannya juga semakin banyak. Gitu. Jadi itu aja dari saya. Saya banyak belajar dan saya titip pesan buat koordinator. Saya minta tidak dijadwalkan dulu Pak. Jadi saya untuk sementara saya tamu dulu sampai suatu saat yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, saya bisa join lagi. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Sorry banyak makan waktu nih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Anto. Ketawa. Ya. Oke, Jadi silakan. nggak boleh ya? Boleh saya unmute lagi. Silakan Bu, silakan. Ya, saya mau cerita ini kejadiannya minggu lalu, hari Rabu. Jadi saya sama teman saya kan kita punya klinik yang baru kita buka, klinik bidan spesialis. Jadi saya punya hari klinik itu 2 hari, hari Selasa sama Rabu, kemudian sisa hari 3 hari itu teman saya. Jadi pas hari Kamis kita tuh benar-benar yang overload sama pasien sampai 21 pasien ibu hamil yang harus kita periksa.
Jadi saya dari pagi itu saya sudah capek sampai dari pagi jam 7.30 sampai exactly jam 1 siang. Maksudnya minum air pun nggak sama sekali. Jadi saya bilang sama teman saya, ini saya sudah benar-benar nggak bisa nih, saya harus pergi istirahat dulu. Terus dia bilang, boleh kamu pergilah, pasien kamu yang tiga yang terakhir, nanti saya yang periksa. Saya kembali ke office, saya makan sedikit, kok perasaan saya kayak harus balik ke klinik ya, gitu. Saya balik ke klinik. Terus dia lagi ngomong nih, konseling sama pasien kan. Terus saya tanya, udah periksa belum pasiennya? Belum, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oke. Terus dia bilang, oke, saya mau periksa nih pasiennya. Terus tiba-tiba saya buka filenya. Ibu itu ternyata baru 8 bulan gitu. Dan klinik kita ini sebenarnya kita melakukan yang namanya natural induction. Jadi natural induction itu kita merangsang ibu-ibu itu supaya melahirkan secara normal dengan cara pemeriksaan dalam gitu. Jadi kita 2 hari 3 hari ibunya sebelum di-induce sama dokter bidan yang buat duluan. Jadi udah kita istilahnya itu sweeping. Saya bilang sama teman saya, bisa kesini sebentar tidak? Jangan periksa dulu ibunya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, dia udah pakai sarung tangan nih, udah mau langsung periksa dalam dia. Langsung dia bilang gini, ya kenapa Ren? Kesini dulu gitu, di balik curtain. Kesini dulu, saya bilang ibu itu baru 8 bulan loh. Kita nggak boleh ngapa-ngapain ibu itu. Bahaya kalau kita periksa ketubannya pecah, kita nih bahaya. Terus dia bilang gini, oh ya, kok bisa kita dikirim pasien kok baru 8 bulan kok mau diinjus? Saya bilang, I have no idea. Jadi waktu itu dia langsung minta terima kasih. Kemudian pas kita periksa filenya, ternyata dokter itu nggak periksa benar file pasien. Dia taruh aja semua di situ. Jadi saya ingat waktu itu saya bilang gini, wow, tadi pagi saya baru berdoa, saya bilang gini ya. Saya ingat doa saya pagi hari, kalau masih ngantuk jam 4 harus bangun. Saya bilang gini, God, terima kasih buat pagi hari ini. But I have no idea about these days gitu. Karena setiap hari itu adalah hari yang baru. Yang saya minta Tuhan, saya mau you come first gitu. Jangan saya. Gitu. Saya cuma bilang gitu, God, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kita bekerja di dunia kesehatan. Saya rasa di tempat kerja mana saja pun pasti ada resiko dong. Dan di Qatar ini juga saya melihat bahwa tantangannya sangat luar biasa. Jadi setiap pagi itu hanya satu perkataan saya yang saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Yang saya mau, you come first sebelum saya. Jadi itulah saat itu saya sama teman saya, akhirnya ibu itu diinvestigasi, dokter-dokternya diinvestigasi juga gitu ya. Dan kita berhasil menyelamatkan tidak injus ibu itu hari itu. Kalau enggak, ibu itu melahirkan anak yang 1 koma ya, dan itu dari kesalahan kita gitu. Jadi hari itu juga mulai dilakukan investigasi dan segala macam. Jadi yang saya mau sharing adalah, kalaupun kita tidak mempunyai waktu buat membaca firman, kadang-kadang karena kita begitu capek, begitu banyaknya, tapi jangan lupa doa itu sangat penting. Walaupun kita tidak bisa tutup mata dan tangan kita ini kayak berdoa, tapi dalam hati aja, angkat hati, dan dimanapun kita berada itu harus tetap kita bawa di dalam doa, apapun itu. Entah, saya ingat teman saya ini juga dia orang Kristen. Saya ingat kita waktu mau naik mobil dia bilang gini, Ren, maaf ya, di keluarga saya itu kita selalu berdoa sebelum kita nyetir. Jadi saya berdoa dulu ya, dia bilang gitu. Terus saya kaget gitu. Dia baru sih bergabung dengan kita mungkin sekitar 6-7 bulan dari Inggris. Jadi saya bilang, oh ya keluarga saya pun berreligius, saya bilang gitu ya, nggak apa-apa kita berdoa. Jadi saat itu di klinik kita, saya sama dia kita bilang gini, haleluya, Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus melindungi kita 2 orang bidan. Kalau Bapak Ibu lihat kejadian di kejadian ya, dengan bidan-bidan yang disuruh untuk membunuh bayi-bayi, saya melihat bahwa saya sama teman saya itu kayak gitu. Kita dikasih tantangan sama Tuhan, tapi kita angkat hati dan kita bilang, Tuhan, kita ada di sini bukan karena kita, tapi karena ada sesuatu yang Tuhan mau buat sama kita gitu. Jadi demikian, itu cuma sharing sedikit, dan menurut saya itu mujizat yang luar biasa. Ibu itu senang sekali, dan kami menjelaskan kenapa kami tidak melakukan itu, karena dia kaget kan.
Dia pikir, oh saya mau melahirkan nih sekarang, saya bisa lihat bayi saya, dan itu anak pertama lagi. Senang sekali dia, padahal dia bilang ini saya baru 8 bulan loh katanya. Jadi ya itu terima kasih. Itu saja. Terima kasih Bu Ren sudah sharingnya, berbagi. Kesempatan untuk sharing nggak selalu ada loh teman-teman. Jadi sementara saya belum menutup ruang kesaksian ini, dipersilakan kalau ada. Dan